Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini meneruskan guyonan dengan istri saya kemarin bahwa saya itu biasa menjelaskan isi kitab pada istri saya. Karena begitu istri saya paham, maka anak-anak itu mesti paham sudah. Saya bilangi begitu. Tapi bukan berarti saya menyamakan istri dengan anak-anak kecil itu, enggak. Kemudian begini, kan lafadz hadisnya itu wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kita tidak akan membahas wa kullu dhalalatin finnar, enggak ya. Karena itu ada di teks hadis lain, tapi hadis-hadis yang kita kaji itu yang hanya sampai wa kullu bid'atin dhalalah. Lalu kemudian orang Wahabi itu mengatakan bahwa kalau setiap bid'ah itu dhalalah dan itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW, kan kurang ajar betul kalau kemudian ada Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, misalkan ada bid'ah hasanah yang baik, ada bid'ah sayyi'ah yang jelek. Kemudian Ibnul Asir misalkan membagi menjadi bid'atul dhalal wa bid'atul huda, bid'ah yang sesuai petunjuk dan bid'ah yang sesat. Ada juga yang membagi sesuai hukum ahkam syariah, ada 5. Jadi ada bid'ah yang wajib, bid'ah mubah, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah haram, dan seterusnya. Lah, kita fokus kepada kullun. Apakah ketika ada lafadz kullu bid'atin itu otomatis tidak ada pengecualian sama sekali atau tidak ada takwilan sama sekali? Saya ingin berbagi dengan teman-teman ya. Ini cuma sekedar sharing saja. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi misalkan, saya akan kasih contoh. Ada loh beberapa ayat yang pakai kulun dalam Quran dan itu tidak bermakna semuanya, masih ada pengecualian. Misalkan ketika Nabi Khidir ya bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir, lalu kemudian diajak naik perahu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir terhadap perahu itu? Sama Nabi Khidir itu dibolongi, dirusak. Ketika dirusak, setelah itu ditanya jawabannya di akhir, kemudian Nabi Khidir itu menjawab wa kana wara'ahum malikun, dan ada di belakang mereka para nelayan ini malikun, raja, penguasa, ya'khudu kulla safinatin ghasba, yang mengambil seluruh perahu secara paksa. Ini safina di sini pakai kullun, kullu safina, kulla safina, sama dengan bid'ah, kullu bid'ah. Apakah kemudian maknanya semua perahu yang ada di lautan dekat raja itu, dekat penguasa itu dirampas semua? Ternyata kan tidak. Buktinya apa? Buktinya sama Nabi Khidir, perahu yang bagus itu kemudian dibolongi. Kalau dibolongi jadi perahu rusak. Kalau rusak dirampas apa enggak sama rajanya? Enggak dirampas. Berarti meskipun Quran mengatakan kulla safinatin, seluruh perahu itu dirampas secara paksa, yang dimaksud oleh Al-Quran adalah seluruh perahu yang bagus. Ay kulla safinatin hasanatin. Ada tafsiran hasanah. Ya, itu menunjukkan bahwa sah-sah saja kemudian ketika ada tafsiran kulla bid'atin sayyi'atin dhalalah gitu loh. Walaupun Nabi hanya mengatakan kulla bid'atin dhalalah, tetapi kemudian ketika ditafsiri setiap bid'ah yang jelek atau yang bertentangan dengan syariat, yang tidak sesuai dengan petunjuk, itu dhalalah, sesat. Itu sah-sah saja. Yang kedua, contohnya di dalam kalau tidak salah surat Al-Anbiya ya, ayat 30. Ketika Allah berfirman wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan wa ja'alna, dan kami jadikan minal ma'i dari air, kulla syai'in segala sesuatu, hayyin yang hidup. Artinya makhluk hidup itu diciptakan dari air. Kulla syai'in, seluruh makhluk hidup itu diciptakan dari air. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman wa khalaqal janna mim marijim min nar. Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan jin itu dari api, bukan dari air. Loh, berarti katanya segala sesuatu diciptakan dari air. Tapi kok di lain ayat Allah memfirmankan bahwa ada loh makhluk yang tidak diciptakan dari air, justru diciptakan dari api. Ini menunjukkan dan menegaskan bahwa walaupun kullu bid'ah itu sah-sah saja ketika kemudian kita, ulama-ulama kita itu membaginya menjadi 2 atau 5 atau pembagian-pembagian yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jadi bid'ah yang malahu mustanadun fis syar'i
laisa bibid'ah, sesuatu yang masih ada cantolannya, masih ada rujukan secara umum terhadap syarak, dalil-dalil syarak, itu tidak dikatakan bid'ah. Wa illam yaf'alhu salaf, meskipun itu tidak dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Saya pikir itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.